saya hormati Ibu Lailatul Qadri SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Lembang Jaya 01, dan Ibu Desi Iswanti SPD, Kepala SDN Lembang Jaya 02, serta sebagai narasumber kita hari ini, serta para hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya memandu acara in-house training proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Komdel Bersatu Komunitas Belajar bersama Lambang Jaya 01. Acara ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi penyampaian materi, yang kedua adalah sesi tanya jawab dengan narasumber. Materi pada hari ini terkait kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan upaya pemulihan pembelajaran yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Untuk mengetahui apa itu kurikulum merdeka lebih lanjut, maka di sini kita sudah ada narasumber, yaitu Ibu Desi Iswanti SPD. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Terbuka pada tahun 2010. Beliau juga memiliki beberapa prestasi serta pengalaman, di antaranya adalah sebagai guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi, penyusun modul ajar Direktorat SD tahun 2023, tim eksternal Kemdikbudristek, tim media KPPD Kabupaten Bekasi, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SDN Lambang Jaya 02. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Desi Iswanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Lambang Jaya 01, Ibu Lailatul Qadri SPD MPD, dan rekan-rekan guru-guru hebat SDN Lambang Jaya 01 dan SDN Lambang Jaya 02 yang saya cintai, saya sayangi, dan saya banggakan. Terima kasih. Hari ini kita bisa berkumpul, alhamdulillah, di SDN Lambang Jaya 01 untuk belajar bersama. Tadi kayaknya Bu Lala agak lebay itu bilang mentor apa gimana ya. Enggak, saya bukan mentor, saya cuma ingin belajar bareng-bareng dengan Bapak Ibu semua di sini. Bukan saya yang paling tahu sebenarnya, jadi kita sama-sama belajar aja, sama-sama sharing. Nanti apabila Bapak Ibu ada yang lebih memahami, ada yang lebih tahu, mohon bisa berbagi dengan kita di sini. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai kurikulum merdeka.
Cuma sebelum kita bahas supaya lebih semangat, kayak mukanya tuh ada yang manyun, ada yang galau gitu ya. Biar lebih semangat, ceria, senyum, berdiri dulu. Kita nyanyi dulu. Tapi ada gerakannya ya. Ini saya kalau pakai mic ini kayak penyanyi dangdut ini ya kesannya. Gede banget ke depannya kayak penyanyi dangdut. Bukan, nggak apa-apa, santai bercanda. Ya, ibu saweran saya kayak kemarin. Ya, kita nyanyi dan ada gerakannya ya. Kita gerakan dulu. Ini saya taruh di sini ya. Gerakannya gini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini gerakannya begini Bu, tangan kirinya. 1, 2, 3, 4. Sana, 6, pokoknya gini ya. Tarik lagi, dari bawah ke atas, tarik ke bawah. Ya, tampilnya gini. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa. Kami datang, kami bisa. Datang, kami bisa. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Bisa ya? Bingung, ulang lagi. Ulang. Dari sini ya, dari sini. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa. Datang, kami bisa. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Bisa? Gelingan. Ya, kita sama-sama ya. Pelan dulu. 1, 2, 3. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa. Datang, kami bisa. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Ulang ya, agak cepet nih. Kita temponya agak cepet. Kita tempo dia, yang salah suruh maju. Siap, 1, 2, 3. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa. Datang, kami bisa. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Sekali lagi, kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Kami datang, kami bisa. Datang, kami bisa. Kami datang, kami bisa semakin mantap. Tepuk tangan semuanya. Berarti sesuai dengan lagu tadi ya. Datang ke sini bisa, makin lama makin semakin mantap. Amin. Ya, ini gak usah kenalan lagi ya. Bapaknya meja itu baru. Nih, udah lewat. Ya, pembelajaran. Udah lewat aja Pak tadi. Pembelajaran paradigma baru. Segala sesuatu itu kita harus mulai dari diri sendiri, seperti alur merdeka. Ya. Merdeka M-nya itu mulai dari diri. Sebelum kita memberikan pembelajaran bagi peserta didik kita, bagi siswa kita, kita harus selalu memulai dari diri sendiri dulu. Nah, kalau sudah mulai dari diri sendiri, kita mulai refleksi. Coba sekarang sama-sama kita merenung. Apakah pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu sudah memperhatikan konteks ciri khas dari masing-masing satuan pendidikan dan daerah? Apakah sudah menampilkan itu?
konteks ciri khas kita apa sih di Lambang Jaya? Kalau saya mah baru datang nih, kayaknya belum terlalu mendalami di ciri khasnya. Saya yakin di sini ngopi tiap pagi ya. Apa ciri khas dari wilayah kita? Apa? Bersatunya, apalagi? Gotong royongnya, masyarakat yang bergotong royong, apalagi? Sudah memperhatikan itu belum pembelajaran di kelas Bapak yang masing-masing? Sudah. Contohnya apa, Pak? Boleh pinjam mic-nya? Lah ngomong, Pak, pagi-pagi mah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang paling baru banget kemarin yang kita mengadakan panggung kenaikan kelulusan tadi itu merupakan sebuah kerjasama dari wali murid, guru dan seluruh warga SDN Lambang Jaya sehingga berjalan sehingga berlangsungnya acara tersebut dengan meriah, Bu. Itu mungkin salah satu contoh. Ya, terima kasih. Bapak siapa? Maaf. Pak Abdullah ya. Terima kasih ya. Salah satunya keguyupan dan gotong royong ya yang kemarin dilakukan ya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak dan Ibu, pasti kita melaksanakan pembelajaran dan asesmen ya. Asesmen itu kalau dulu evaluasi, namanya penilaian. Apakah sudah memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa? Sudah belum? Nah, ayo jawab. Apakah sudah memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa? Sudah belum? Ayo Bu, jawab. Yang mau jawab, tunjuk tangan. Sudah memperhatikan belum? Ya, Gunung, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau untuk saya, insya Allah sudah mempertimbangkan. Dari depan lupa fotonya sini. Jadi penting sekali ketika kita mengadakan KBM di kelas mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Karena dengan cara seperti itu mungkin pembelajaran nanti akan efektif. Seperti misalnya anak ini butuhnya ingin dimanja misalnya, sedang butuh di rumahnya mungkin kurang diperhatikan, jadi mungkin di sekolah bisa kita lakukan atau insya Allah nanti dengan cara memberikan kebutuhannya insya Allah KBM kita berjalan efektif. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Nur. Iya, berarti sudah memperhatikan kebutuhan siswa ya Bu Nur ya. Iya. Kita memberikan pembelajaran dan asesmen itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Lanjut yang ketiga. Secara umum, Bapak Ibu, apakah peserta didik kita itu sudah merasa memiliki pembelajaran yang dilaksanakan yang kita berikan? Sudah merasa memiliki belum? Apa hanya sekedar duduk, diam, ngerjain tugas, pulang? Apakah mereka sudah merasa memiliki? Coba kemarin ingat-ingat setahun lalu deh. Kira-kira anak-anak kita bagaimana? Apakah sudah merasa memiliki pembelajaran yang sudah kita berikan? Atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Disuruh orang tua datang, duduk, jajan, masuk lagi, pulang. Bagaimana coba? Kemarin yang setahun lalu deh, jangan jauh-jauh. Gimana? Anak-anak? Siapa yang mau jawab? Ayo. Saya lupa bawa hadiah hari ini. Ada door prize. Dapat boneka. Ya, apakah siswa di kelas Bapak Ibu sudah merasa memiliki pembelajaran, sudah merasa memiliki rasa kalau dia tuh ingin belajar di sekolah atau tidak, atau hanya duduk, bengong, ngerjain tugasnya guru, nulis dan lain-lain? Ini pasti gak usah malu-malu, gak ada yang salah. Saya emang gak nyalahin, ini cuma nanya doang. Jangan takut-takut, apa saya jadi serem ini dilihat. Santai aja Bu, santai.
Ya Bu, boleh. Ngomongnya satu mana orang ya? Alim Bu, alim. Oh, Alif enggak, belum panas bola. Nah, ayo Bu Uci. Mohon izin Bapak Ya. Ibu semua dan Ibu narasumber. Khususnya ini mah pembelajaran yang dilakukan di kelas saya dan refleksi terhadap murid-murid di kelas gitu ya yang saya pegang 1 tahun kemarin. Untuk pertanyaan di nomor 3, secara umum apakah peserta didik sudah merasa bahwa mereka itu memiliki pembelajaran yang dilaksanakan guru di satuan pendidikan? Menurut saya mah, Bu, perasaan saya mah belum gitu, karena anak-anak teh ya seperti yang tadi Ibu katakan, datang ya sepertinya kayak orang disuapin lah gitu ya. Ini makanan hari ini ya udah diterima lalu disuapin ya maaf ibunya telan, jadi tidak merasa kurang antusias gitu ya, maksudnya oh saya hari ini mau belajar pengetahuan baru apa ya yang akan saya dapatkan hari ini, pengennya saya ya saya mungkin saya juga sebagai guru kurang memotivasi ya. Jadi keinginan saya itu tadinya mah anak-anak teh semangat pagi terus apa ya lebih ya itu tadi lebih termotivasi, lebih pengen belajar apa sih, kita dapat ilmu apa hari ini, oh senang gitu belajarnya, senang pulang juga mereka dengan senang dengan ilmu baru seperti itu. Mohon izin Ibu untuk nomor 1 dan nomor 2 ini mah refleksi di kelas saya ya. Yang nomor 1 ciri khas di satuan pendidikan khususnya di kelas saya melaksanakan pembelajaran itu sepertinya Bu kami gitu hanya melaksanakan pembelajaran yang sudah ada di kurikulum, dan kurikulum sendiri pun kan dibuat oleh kepala sekolah ya Bu ya, maaf ini mah yang sudah-sudah gitu. Bukan saya disuruh kepala sekolah. Ya, Tanggung jawab gitu. ya gitu, tanpa melibatkan rapat guru, jadi maksudnya membahas ciri khas, apalagi membahas ciri khas satuan pendidikan daerah, kayaknya enggak, udah aja itu ada kurikulum, ada pembelajaran, ini yang diterima, ini yang disampaikan ke siswa gitu, udah jalanin weh gitu, termasuk kurikulumnya seperti itu. Terus yang nomor 2 tadi asesmen Bu, terkait dengan asesmen, jujur saya pribadi Bu melaksanakan asesmen itu sama seperti tadi yang diungkapkan Pak Abdullah ya, pembelajarannya ini, kurikulumnya ini, materinya ini saya pun memberikan asesmen terkait materi tersebut gitu Bu, tidak membeda-bedakan kebutuhan siswanya, saya bagi lalu saya berikan asesmen berdasarkan kebutuhan siswa masing-masing, saya tidak seperti itu Bu gitu, karena memang kurang paham juga gitu, jadi sama aja udah asesmennya sekelas weh, sama rata gitu. Mohon ilmunya dan pencerahannya. Ilmu apa ini? Terima kasih Bang. Ya, tepuk tangan buat Pak Abdullah, Bu Nur dan Bu Uci. Tepuk tangan yang kencang dong. Ya Allah, tepuk tangannya mana? Ya, makasih. Sedikit Bu, saya bukan narasumber. Saya cuma pegang doang. Ya, dari keresahan-keresahan yang tadi Bapak Ibu sampaikan, kita akan membahas sedikit di sini. Mudah-mudahan keluar dari sini ada sedikit pencerahan gitu ya. Bagaimana kita nanti belajar, bagaimana kita memberikan pembelajaran, bukan mengajar, memberikan pembelajaran, mendidik siswa, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja. Tuh. Lanjut. Ya, saya langsung. Ya, untuk kurikulum Merdeka ini kita mulai melaksanakan yang namanya pembelajaran paradigma baru. Pernah mendengar pembelajaran paradigma baru? Pernah dengar nggak ya? Ada yang bisik-bisik atau ada yang nyeletuk itu? Oh, sekarang kita pembelajaran paradigma baru gitu ya. Ada nggak yang pernah dengar? Atau enggak? Baru dengar? Kemana aja Bu? Nggak bercanda Bu, bercanda ya Allah. Tenang. Saya biar nggak tegang ini mukanya pada ya Allah, saya jadi kayak di sidang tapi bulan depan. Ya, pembelajaran paradigma baru itu bukan hanya menghadirkan konsep saja, tapi dia itu memastikan kalau pembelajaran itu berpusat pada siswa. Student center bahasa kerennya mah, kalau salah-salah ngucap maaf yang seleo. Kalau dulu kan lebih kepada guru yang menjadi pusat pembelajaran, guru yang memberikan pembelajaran di depan, yang hanya sekedar menugaskan, tapi siswa tidak melakukan apa-apa.
Gitu ya, merasakan hal seperti itu? Guru memberikan penjelasan, kasih tugas gitu kan? Diam, duduk. Kalau bergerak sedikit diomelin. Ngapain? Diam gitu kan ya. Kalau pecicilan sedikit langsung. Jadi kesannya tuh murid itu nggak boleh ngapa-ngapain. Kayak ada panteknya tuh di bangku. Nggak boleh bergerak. Nah, bukan lagi seperti itu. Kita mulai belajar pembelajaran paradigma baru yang semua pembelajaran itu berpusat pada siswa-siswa yang melakukan semua pembelajaran. Guru itu nantinya sebagai fasilitator, memfasilitasi pembelajaran pada siswa. Itu. Jadi di sini pendidik itu diberikan keleluasaan untuk merumuskan yang namanya tujuan pembelajaran. Bedanya dengan kurikulum 2013, kalau kurikulum 2013 dulu kita sudah dibuatkan KD-nya. Ya kan, KI, KD itu sudah tersedia semua. Kita tinggal jalan. Kalau anak tidak mencapai KD berarti tidak naik ke tiang, tidak lulus, tidak naik ke tingkat selanjutnya, tidak bisa tuntas pembelajarannya. Beda dengan kurikulum Merdeka atau nantinya kita menjadi kurikulum nasional. Di tahun 2027 tidak ada lagi kurikulum Merdeka tapi kurikulum nasional namanya. Nah, dengan adanya keluasan ini, pendidik diberikan kebebasan merdeka untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan merancang asesmen sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa dan sesuai dengan ciri khas dari daerah masing-masing. Tidak lagi tujuan pembelajaran dan ATP itu menjadi hal baku yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kemdikbud. Kemdikbud hanya memberikan capaian pembelajaran atau CP yang nantinya kita kembangkan sendiri menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nanti bedanya apa sih TP dengan ATP kita bahas nanti di bawah ya, masih panjang. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini proses pembelajaran itu terbuka dan dinamis. Interaksi peserta didik itu tidak hanya satu arah saja. Yang dulunya siswa guru di depan dari pagi sampai siang ngoceh ngejelasin, guru siswanya ngerti nggak? Kira-kira? Iya, ada yang ngerti nggak? Yang ada ibu-ibu ngomong apaan sih gitu ya? Saya kok pusing gitu saking. Jadi yang pinter siapanya tuh? Jadinya gurunya ngapain dari semalam kasih pembelajaran, siswanya bengong karena hanya berpusat satu arah saja, tidak dua arah. Sekarang di dalam kurikulum Merdeka pembelajaran itu terbuka dan dinamis. Dia ada interaksi antara guru dengan siswa. Sama kayak sekarang nih, interaksi ya. Saya dengan Bapak Ibu, jangannya saya ngoceng sedia, saya dipelototin di bangku, jangan ya. Interaksi dinamis. Tawa itu sama buka pesek. Ya. Dengan pembelajaran paradigma baru ini, kita itu satu siklus yang bergerak dari pemetaan kompetensi, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan sampai ke asesmen nanti. Yang di sananya, di dalam alur ini, mulai dari kurikulum, membuat tujuan pembelajaran, pembelajaran ke asesmen, di sana itu tidak lepas dari namanya profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Ada berapa? Ada berapa dimensi, Bu? Ayo, ini jangan nyanyi dulu. Kalau nyanyi pasti ingat, jangan nyanyi dulu. Jangan nyanyi dulu. Ada berapa dimensi? Apa? Belum merdeka, Bu. Emang masih dijajah? Ada 6. Apa saja? 1. Beriman, bertakwa. Nyanyi deh. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada? Walaupun nanti di pembelajaran kurikulum Merdeka dipisahkan lagi menjadi P5, tapi tetap ketika pembelajaran di kelas itu tetap kita
untuk meningkatkan adanya menumbuhkan karakter siswa di dalam profil belajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu kalau saya kecepatan kayak kereta api remnya belum di-cut ya. Disuruh nyanyi ngapalin dulu, Bu. Emang belum hafal? Hafal sambil. Emang belum udah apa belum? Belum. Ada, Bu. Orang jalan dulu. Apanya lagu apa? Lagu rungkat ya? Iya. Apanya? Enggak ada. Nyanyi sama-sama dulu deh. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Ayo Bu, nyanyi. Akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Lagi, satu lagi biar apa? Besok kalau misalkan ditanya pelajar Pancasila profilnya apa sih? Jadi ingat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tadi cari gerakannya sendiri ya. Banyak gerakan-gerakannya, saya lupa kalau suruh gerakan Pancasila. Ya itu ya, nanti gampang Bu dihafalin sendiri dan gampang. Banyak lagunya. Nanti buat EPLS bisa tuh. Ya, sekarang ketika kurikulum merdeka itu sebenarnya untuk dimaksudkan untuk pemulihan pembelajaran. Masih ingat nggak ketika pandemi kemarin tahun berapa ya? Tahun 2019 sudah mulai kita 2020 baru mulai online sampai 2000 berapa? 2020 ya? 2022 awal ya baru masuk ya? Iya. Nah, ketika pandemi itu anak-anak mengalami yang namanya learning loss atau pembelajarannya mulai hilang. Kenapa? Ada yang masih ingat kenapa Indonesia itu pernah mengalami learning loss? Karena anak-anak belajar di rumah secara online, sehingga kita kurang pemantauan dari sekolah. Ya. Nah, dengan adanya learning loss ini, maka masih ingat nggak ketika pandemi kita menggunakan beberapa kurikulum? 1. Kurikulum 2013 utuh. 2. Kurikulum darurat. Masih ingat darurat? Bedanya apa dengan yang kurikulum 2013? KD-nya dikurangi lebih sedikit. Terus barulah muncul kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, sesuai dengan hal tersebut, karena adanya learning loss, dibutuhkan adanya kebutuhan peserta didik, kita melihat tersebut, maka di sini ada 3 opsi ya yang tadi kita bahas ya. Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang disederhanakan, serta kurikulum merdeka. Hal itu semua adalah alasan kenapa kita memunculkan adanya kebijakan pemulihan pembelajaran. Ya, kurikulum merdeka itu apa sih Bapak Ibu? Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten itu lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep. Dia mencakup materi-materi yang esensial saja, materi-materi pokok. Bedanya dengan kurikulum 2013 yang bisa kita lihat dengan langsung. Kalau kurikulum 2013 itu kita belajar menggunakan tema. Sedangkan kurikulum merdeka kita belajar menggunakan langsung kepada muatan pembelajaran. Tidak lagi ada tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kalau kelas tinggi, tapi langsung muatan pembelajaran. Apa saja muatan pembelajarannya? Ada PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, ada Pendidikan Pancasila. Kalau dulu kurikulum 13 kan PPKN ya.
Kalau sekarang pendidikan Pancasila, terus bahasa Indonesia, matematika, IPAS untuk kelas tinggi, apalagi pendidikan seni. Pendidikan seni ini nanti ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater. Ada lagi muatan lokal, bahasa Sunda, ada lagi bahasa Inggris, ada lagi PJOK. Itu ya, itu bedanya yang kita langsung bisa lihat. Kalau dulu kita belajar tema langsung kan, tema 1 temanya gini, di dalamnya mencakup semua mata pelajaran gitu ya. Sekarang kita kembali lagi sebenarnya kayak KTSP, belajar dengan langsung muatan pembelajaran gitu ya. Nah, guru di sini leluasa. Sebenarnya di kurikulum Merdeka itu lebih enak. Kita tuh lebih gampang, lebih leluasa merancang dan merencanakan pembelajaran kita. Mulai dari tujuan pembelajarannya, mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, sampai kepada asesmennya yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik kita. Jadi kita lihat lagi di lapangan. Nanti ketika anak-anak kita terlihat tidak begitu mahir, kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita. Jangan tinggi-tinggi. Contoh misalkan, ketika pembelajaran perkalian. Pada saat awal pembelajaran kita melaksanakan asesmen awal ya. Mengidentifikasi siswa kita, kemampuannya seperti apa. Ketika pembelajaran perkalian, kita lihat anak-anak kita itu belum memahami perkalian yang satuan, 2 kali 3 belum, 4 kali 5 gitu ya, belum selesai. Sedangkan di CP itu bisa berhitung perkalian operasi hitung sampai bilangan 1000. Sedangkan anak-anak kita baru sampai perkalian sampai 10. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Kita berikan saja anak-anak perkalian sampai 10, nanti bertahap. Jadi jangan langsung perkalian ratusan. Itu. Jadi itu mudahnya sebenarnya. Kita bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan kita berikan. Asal tidak keluar dari CP di situ. Karena CP-nya kan sampai 100, bisa kita atau sampai 1000, bisa kita di bawahnya. Tapi ketika kita identifikasi anak-anak kita melebihi kompetensi yang kita harapkan, bisa kita kasih soal yang lebih mendalam lagi. Itu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan kalau KD kita harus mengikuti itu ya, nggak boleh keluar dari situ. Bedanya itu dengan kurikulum Merdeka. Kita bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5. Yang nantinya targetnya itu tidak terikat pada konten pembelajaran, tidak terikat pada muatan pembelajaran, tidak terikat pada intrakurikuler. Jadi beda. Di dalam kegiatan kurikulum Merdeka ada 2 atau 3 kegiatan. Yang pertama ada intrakurikuler, yang kedua ada kokurikuler, yang ketiga ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu yang berhubungan dengan muatan pembelajaran yang nantinya anak-anak mencapai capaian pembelajaran. Ya. Itu intrakurikuler. Yang nantinya muaranya dia mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya sudah ada. Nanti hari ini kita goalsnya akan membuat TP dan ATP masing-masing fase. Ya. Nah, kalau kegiatan kokurikuler atau P5 nantinya dia tidak terikat dengan mata pelajaran. Berbeda. Tidak ada lagi capaian pembelajaran, tapi yang nantinya kalau P5 itu akan bermuara pada pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Puyeng enggak? Jangan puyeng, santai aja, juga bisa lama-lama nanti. Kalau didengerin mah memang bingung, cuma nanti kalau kita lakukan itu akan mudah. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Lanjut.
Satu ilmu satu tuh jangan saling mendahului. Ini yang tadi ya. Ya, kalau dulu pernah dengar ya, ini tiap ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum. Besok nih kalau misalkan menterinya ganti, pasti ganti lagi gitu ya. Sekarang kita beda. Kita ngomong sesuai fakta, jangan asal ngomong. Ya, kita faktanya. Tahun 2003 sistem pendidikan nasional itu kurikulumnya namanya KB, apa itu KBK? Masih ingat nggak apa dulu? Lagi belajar nggak apa-apa, sama pasti kalau lagi belajar pasti ingat nih, lagi kuliah dulu ya? Oh lagi SMA pasti mengalami juga kan? Iya, apa? KBK itu apa yang Bapak Ibu ingat dulu? Ya, iya, sing praktek, iya, sama kayak sekarang. Tapi bedanya apa di KBK? Dulu tuh kalau KBK itu setiap mata pelajaran ada ininya ya, ada elemennya ya, membaca nilainya berapa, itu kan? Menulis nilainya berapa, masih ingat nggak? Dulu ngisi rapot tuh pas ngisi rapot KBK, ingat kan? Matematika berhitung berapa, bilangan berapa, gitu ya. Setiap mata pelajaran nilainya masing-masing kan? Ya. Terus abis KBK itu menterinya ingat nggak siapa? Tahun 2004, tahun 2000 KBK tahun 2003 ganti. Kalau kita nggak ganti menteri tak tiap berapa tahun sekali sih? Ya 5 tahun, kecuali kemarin ya belum 5 tahun sudah ganti. Nah dari tahun 2003 kita meluncur ke kurikulum yang namanya KTSP. Lebih simpel penilaiannya dari KBK ya. Hanya satu nilai kan, pembelajarannya juga menyeluruh langsung, bukan dipisah-pisahkan kayak KBK. Itu tahun berapa KTSP? 2006. 2003 ke 2006 menterinya sama atau beda itu? Iya. Terus KTSP 2006 kita ganti lagi ke K13 tahun berapa? 2013. Berapa tahun tuh? Lama ya. 7 tahun. 6 ke 2013. 2013 kita menerapkan sampai merdeka berapa tahun? Iya, berapa tahun Pak? Hah? 10 tahun. 10 tahun jalan-jalan? Ya, 11 tahunan ya, 10 tahun. Nah, itu menandakan bukan tiap-tiap ganti menteri ganti kurikulum. Itu jadi fakta yang tersebut di lapangan itu mematahkan. Kalau orang-orang bicara sering ganti menteri, ganti kurikulum. Besok nih, kalau pemilihan umum selesai, menterinya ganti, emang masih pakai kurikulum merdeka gitu ya? Siapa tahu ganti lagi. Namanya dalamnya sama, kurikulum 2003, kurikulum merdeka nanti akan menjadi kurikulum nasional ya. Jadi di sini faktanya ya tidak ada tuh ganti menteri ganti kurikulum. Kita nggak usah mikirin itu sampai nantinya kita membebani diri sendiri. Jadi tambah bingung dengan kita tidak menerima perubahan ini. Jadi guru-guru itu diharapkan terbuka. Kita menerima setiap perubahan yang ada. Jangan menutup diri, gitu ya. Kita ubah mindset kita. Nah, apa sih kriteria sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka? Kira-kira sekolah Bapak Ibu nih, lambang G1, lambang G2, kira-kira sudah pantas belum menerapkan kurikulum merdeka? Ini Pak Bang ya di sini. Sini Pak sebelah sini nih. Teman saya. Sini nih, ya Allah. Kira-kira pantas gak? Kalau Bapak Ibu sudah pantas belum menerapkan kurikulum merdeka? Sudah pantas belum? Sudah pantas belum, Bu? Sudah pantas belum? Makanya saya tanya dulu, kira-kira menurut Bapak Ibu dalam hati sudah pantas belum menerapkan kurikulum merdeka bagi sekolah Bapak Ibu?
Ya Allah, dari tadi Pak Abdullah budi kamu diapain sih? Sama siapa dijajahnya? Ya ampun. Terus sampai tahu gelibat kan sampai dijajah. Ibu ngejajah Pak Abdullah, Bu? Oh enggak ya? Masih K13. Terus kira-kira menurut Bapak pantas nggak menerapkan kurikulum merdeka? Ya, jadi sebenarnya sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu tidak ada kriteria apapun. Mau sekolahnya harus bagus, muridnya harus ribuan, gurunya harus 200 gitu, fasilitas lengkap dan sebagainya, tidak. Yang ada hanya satu, apakah sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut berminat untuk memperbaiki pembelajaran atau tidak. Itu kriterianya. Kalau Bapak Ibu merasa saya ingin memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan, berarti masuk kriteria itu. Tapi kalau bodo amat, malas saya mah, itu udah kalau udah kata malas mah udah deh, nyerah, saya juga nyerah. Kalau tidak ada semangat belajar itu tidak bisa. Ya, itu ya, Pak. Nah, misalkan gini, saya masih kurikulum 13, terus sekarang mau jadi masih ngajar kelas 3 sama 6 misalkan gitu ya. Tapi kan nantinya Bapak menerapkan prinsip-prinsip tersebut walaupun di dalam pembelajaran masih menggunakan tema, tapi ketika pelaksanaan asesmen Bapak menerapkan prinsip-prinsip dalam kurikulum merdeka. Itu ya. Kita mengadopsi semuanya walaupun di pembelajaran masih tema. Itu ya Pak. Jadi jangan ibu aja yang udah kurmer, saya mah belum, masih 13 gitu. Jangan. Sian banget ya ibu ujung-ujungin dulu deh tadi. Iya, untung malah kolanya gak denger ya. Iya. Nih, ada beberapa keunggulan. Saya mah nggak mau bacain semua, biar baca sendiri. Anak-anak suruh baca kan ya? Iya. Suruh literasi kan ya? Gurunya literasi enggak? Enggak, polos banget. Iya. Nah, di sini ini kepotong ya? Potong kanan kirinya. Jadi kurikulum merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Dia itu berfokus pada materi-materi esensial dan pengembangan kompetensinya setiap fasenya. Bedanya dengan kurikulum 2013, kalau kurikulum merdeka itu dia CP-nya per fase. Kalau SD ada berapa fase? 2, apa aja Pak? Yang mana yang benar nih, 2 atau 3? Oh 3, apa Bu? Iya. Iya. Betul, ada 3 ya, tepuk tangan buat Ibu siapa Bu? Ibu Hani, dapat air Bu, nasi bungkus dan ya benar ya, di SD itu ada 3 fase. Nah sebelum di SD fasenya apa namanya? Namanya fase pondasi. Untuk di TK, di PAUD namanya fase pondasi, beda lagi. Nah untuk SD fase A, B, C, kelas 1, kelas 2 fase A, kelas 3, 4 fase B, kelas 5, 6 fase C. Di mana tiap-tiap fase itu kelas 1 dan 2 punya capaian pembelajaran yang sama. Terus tadi belajarnya sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Bedanya di ATP-nya nanti. Makanya nanti kita berkumpul tiap fase ya. Ini guru kelas 1 mana? Sama kelas 2? Berdua? Terus kita oleh Bandung. Iya. Fase B? 34 sama Bu Yun ya, berempat. Fase C 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget ini ya, paling banyak. Ya, nah lanjut, kalau kurikulum merdeka itu lebih merdeka, namanya juga merdeka ya. Arti merdeka di sini apa sih? Bebas, apalagi? Menurut Bapak Ibu arti merdeka itu apa sih?
Polos banget, gue nggak baca, jujur banget dengan siapa baca itu, nah itu gue baca. Ayo Bu, menurut Bapak Ibu, kan jujur Bu, pertanyaannya menurut Bapak Ibu, benar? Ayo, apa merdeka itu? Tadi kata Pak Rasi bebas. Apalagi merdeka itu? Memiliki kesempatan. Ya, ada lagi? Bebas mengajar. Ya. Ada lagi? Tenang Bu, kalau udah gagal kan. Boleh datang, boleh enggak? Kita tampung dulu nih. Itu kayaknya curahan hati banget itu enggak tuh. Boleh datang, boleh enggak? Merdeka ya, bebas. Boleh datang, boleh enggak? Bebas ngajar. Beri kesempatan. Apalagi? Apa Bu? Berkreasi. Nih, cakep nih berkreasi nih, beda sama yang lain nih. Ada lagi Bu? Pak yang di belakang. Hai. Apa Pak? Bebas? Bebas bermotivasi, ya cakep. Pak, hai. Ayo, mana Pak ayonya? Hah? Bebas berpendapat, Bapak ngantuk. Saya kelihatan nggak saya ini gede begini? Oh kelihatan, kira kelihatan hidup. Ya, jadi bebas ini, merdeka ini artinya bukan bebas sebebas-bebasnya, gitu ya, kayak orang zaman dulu bebas dari penjajahan merdeka, gitu ya, bebas melakukan apa saja, bukan. Merdeka di sini masih ada ragu-ragunya, bebas menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran, bebas menentukan langkah-langkah pembelajaran pada siswa yang disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut. Itu bebasnya, merdekanya, bukannya yang tadi bebas gak masuk, terus bebas muridnya mau ngapain aja terserah. Bukan itu ya, merdeka di sini bukan bebas anak-anak mau jungkir balik nggak teratur, tidak, tapi bebas, merdeka bebas tapi tetap memiliki rambu-rambu dan aturan dan ketentuan yang sudah ada. Lebih relevan dan interaktif. Kalau kurikulum merdeka itu dia itu pembelajarannya melalui kegiatan proyek, memberikan kesempatan yang luas. Jadi anak-anak tuh dituntut nantinya akan lebih kreatif. Jadi membangun siswa tersebut karakternya lebih kreatif, mandiri dan lain-lain. Tapi nantinya proyek di dalam P5 yang nanti akan kita bahas di hari ketiga dengan pembelajaran berbasis proyek itu beda. Ya, jangan sampai salah. Ini banyak banget yang salah pemahaman. Sampai sini mau ditanyakan. Saya kayaknya lagi live ya Bu ya dari pojok. Saya jadi grogi, ya Allah, grogi banget itu saya. Enggak, Pak. Enggak. Emang kagak pegel Pak dengan ini. Ayo, ada lagi yang mau tanyain? Ayo dong, saya jadi ngoceh sendirian baik nih. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita belajar pelan-pelan aja Bu. Nah, bagaimana kurikulum mereka bisa diterapkan secara berkelanjutan? Oh iya, info, nggak usah dipoto-foto ini, nanti saya bagiin aja. Jadi kita fokus belajar. Ya, oke, siap. Kalau mau foto-foto saya aja. Jadi kurikulum merdeka itu nantinya diterapkan secara berkelanjutan. Pertama, regulasi yang fundamental. Ada regulasinya. Masih ada yang mengikuti perkembangan yang sekarang sedang yang sedang ramai-ramainya, regulasi mengenai perubahan capaian pembelajaran yang kemarin sudah dilaunchingkan. Belum dengar, berarti belum buka grup. Itu nomor berapa? Coba. Boleh Bu, punya handphone, punya laptop. Ini laptop dibukain aja nggak apa-apa. Yang bawa laptop buka-bukain. Iya. Tahun berapa regulasi CP terbaru? Perubahannya.
Ya. Tahun nomornya dulu. Permendikbud mengenai capaian pembelajaran yang revisi. Nomor sabar. Nomor lambat. nggak apa-apa Pak, pelan-pelan. Biar lambat asal selamat. Biar lambat asal selamat. Yang penting jalan, jangannya diem. Kalau nggak bisa berjalan merangkak. Kalau bisa merangkak esok. Iya daripada diem aja. Apa yuk? Nomor 032 Nomor 032 KR 2024 tentang ya. capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ya, Kurikulum merdeka. itu regulasi terbaru perubahan CP. Sebelumnya kita pakai CP nomor 033 tahun 2022. Itu diubah tahun ini. Jadi kita sepakat mengikuti capaian pembelajaran terbaru ya. Jangan pakai yang lama lagi. Gitu ya. Iya, pada K13 capaian pembelajaran sama dengan apa? Sama dengan AD. Ya. Kompetensi dasar. Sabar ya, belum sampai. Tenang dulu. Tenang. Iya. Nah ini nggak paham ya CP itu apa sih, capaian pembelajaran. Nanti apa arti CP, apa bedanya dengan yang lain? Nanti masih ada di bawah. Ini adalah perkembangan kurikulum di Indonesia yang tadi kita bahas ya. Dari mulai tahun 1947 sampai sekarang 2024. Di sini ya, perjalanan kurikulum Indonesia. Mulai dari yang namanya rencana pelajaran terurai sampai ke kurikulum nasional. Ini saya lengkap sedikit ya Pak ya. Ya, ini implementasi yang tadi kita bahas. Ini regulasinya. Pertama, Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Ini merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan hasil pembelajarannya. Ya, SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Untuk SKL belum berubah regulasinya sampai sekarang ya, masih kita pakai tahun 2022. Lanjut, regulasi yang kedua, standar isi nomor 8 tahun 2024. Ya. Di nomor 12 tahun 2024 mengenai penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa unduh regulasi ini, bisa dipelajari. Karena kalau dijelasin satu-satu itu kita nggak habis sampai sore. Bahas ini doang, ya. Ini BSKP nomor 032 yang tadi kita bahas capaian pembelajaran. Kalau yang BSKP nomor 031 itu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Beda ya. Tadi capaian pelajar itu kegiatan intrakurikuler. Kalau P5 kegiatan kurikuler. Ulang. Capaian pembelajaran di nomor 032 itu keputusan BSKP 032 itu untuk kegiatan intrakurikuler. Kalau yang 031 P5 itu untuk kegiatan kokurikuler. Ya, kokurikuler. Nah, ini yang kita bahas barusan. Lengkap aja. Iya, sepotong atau ini fokus. Coba yang pawangnya yang fokus. Ini layar
Iya, saya nggak bisa. Emang begitu tadi pagi? Emang udah kepotong? Ya mungkin lagi ulang tahun kali lagi ulang tahun potong kuenya. Ya sambil menunggu diatur infografisnya. Nah, jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, metode dan asesmen serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu arti kurikulum. Jadi di dalam kurikulum itu alhamdulillah, di dalam kurikulum itu mencakup adanya tujuan, isi, bahan pelajaran, metode, asesmen dan cara. Di mana nantinya tujuannya itu supaya anak-anak itu bisa menumbuhkan yang namanya profil pelajar Pancasila yang isinya mencakup yang adanya capaian pembelajaran. Ya, silakan Bu. Dan bahan pelajarannya itu adalah buku teks dari yang bisa kita pakai dari Kemdikbud atau dari yang lainnya. Dan metode asesmen dan caranya itu nantinya bisa kita sesuaikan dengan TP ataupun ATP. Ya, yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran tertuang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran maupun modul ajar. Jadi yang awal-awal dulu bilang gini, sekarang RPP berubah jadi modul ajar. Padahal tidak. Ketika kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, guru boleh saja membuat RPP. Boleh. Modul ajar maupun RPP itu adalah bahan-bahan kita untuk pelaksanaan pembelajaran. Di sini kemerdekaan juga diberikan. Jadi ketika nantinya melaksanakan pembelajaran, guru boleh menyusun modul ajar, boleh menyusun RPP. Dibuatnya bagaimana? Yang singkat saja. Misalkan RPP yang selembar yang cuma 3 komponen kan? Atau modul ajar yang cuma 4 komponen yang lebih sederhana. Dulu pernah bikin RPP selembar kan? Pernah? Masih ingat komponennya apa? Komponen 3 selembar itu? Tujuan, kegiatan pembelajarannya, terakhir evaluasi atau asesmen. Itu tidak masalah. Atau mau bikin MA atau modul ajar, saya mau agak kerenan dikit, namanya beda padahal dari sebenarnya sama. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi pemahaman yang keliru. Kalau di kurikulum mereka mah bukan RPP namanya tapi modul ajar. Padahal dua-duanya sama, ya, yaitu untuk perencanaan kita untuk pelaksanaan pelajaran, perencanaan pembelajaran intinya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa persamaan dan perbedaan pemahaman dan implementasinya. Mulai dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah sampai ke guru. Yang nantinya ketika di kepala sekolah dan guru itu seperti tadi yang Bu Ci bilang, kita mah dulu tetap kurikulum itu terima jadi gitu ya. Sebenarnya kurikulum satuan pendidikan yang tahun lalu yang namanya KOSP sekarang jadi kurikulum satuan pendidikan, O-nya hilang, ya. Itu dibuat bersama-sama guru dan kepala sekolah dengan melihat ciri khas sekolah masing-masing, melihat kebutuhan siswa masing-masing. Jadi bukan hanya guru terima jadi tinggal melaksanakan, tidak. Tapi guru ikut membedah yang namanya rapor pendidikan, ikut membuat kurikulum satuan pendidikan untuk digunakan di sekolah selama 1 tahun ajaran. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu kita buat sama-sama itu kurikulum. Jadi bukan tugas kepala sekolah doang, itu tugas guru-guru juga. Itu ya. Sampai nanti ke profil pelajar Pancasila, capaian sampai semua yang berkaitan dengan administrasi
Komplit. Dan guru diharapkan memahami tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi kita apa sih sebagai guru, Bapak Ibu? Mendidik. Apa, Pak? Mendidik. Mendidik. Apalagi? Membimbing siswa. Membimbing. Motivasi. Apalagi? Jadi setiap kita harus tahu, harus memahami apa fungsi dan tujuan kita, apa fungsi dan tugas kita sebagai pendidik. Ya, kita ke perencanaan pembelajaran. Ada yang tahu visi pendidikan dari Indonesia? Apa visinya? Ayo pada ngantuk kayaknya ini. Mewujudkan. Apa visi pendidikan Indonesia? Ada. Cek. Pasti deh. Ini kayaknya kalau nggak disamper-samper, apa Pak visi pendidikan Indonesia Pak? Gelap. Kegiatan. Maju sini Pak, biar kelihatan. Ya Pak, sini maju Pak. Iya, nggak kelihatan maju sini. Maksud saya samperin lagi. Ayo, apa Pak visi? Pak maju Pak. Ya gitu. Karena ada data di sini. Iya ada data. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Terima kasih. Itu visi pendidikan Indonesia. Itu ya mulia banget ya. Bisa nggak kira-kira kita mencapai visi ini? Susah. Insya Allah. Bisa nggak? Bisa. Bagus. Optimis. Kita pasti bisa mencapai visi pendidikan Indonesia. Jadi kalau anak-anak Indonesia visinya ini tercapai, itu jadi yang bagus semua tuh anak-anak. Ya, soleh semua. Indonesia jadi anak maju. Ya, Indonesia jadi negara yang maju. Itu tugas kita sama-sama sebagai pendidik, mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Kita sama-sama berjuang ya Bapak Ibu. Ya. Nah di sini kurikulum merdeka itu mengatur muatan dan beban belajar intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ini kita bahas berulang-ulang ya biar ingat. Nah pengaturan jam pelajaran per tahun itu sesuai dengan kemerdekaan yang dipunyai oleh satuan pendidikan. Jadi bebas mengatur keluasaan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk mengatur jam pelajaran di kelas. Dan pembelajaran karakter atau kompetensi melalui P5 itu bagian dari struktur kurikulum. Ya, sehingga menjadi kegiatan utama dan itu wajib diikuti oleh siswa kita. Dan berpisah dari muatan pelajaran, ingat ya, tidak nyampur. Terus ekstrakurikuler juga diselenggarakan satuan pendidikan untuk memfasilitasi minat dan bakat pelajar. Nah, kalau kemarin tahun-tahun lalu kita punya ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Tapi kalau sekarang pramuka tidak lagi menjadi ekskul wajib. Tetapi masih ada tapinya, bukan berarti ekskul pramuka itu nggak boleh di sekolah. Jadi ketika sekolah tersebut punya ekstrakurikuler lebih dari satu, ya silakan Ibu. Selamat datang Kakak. Oleh. Iya. Jadi pramuka itu tidak jadi ekskul wajib lagi.
Kalau misalkan wajib ada tapi tidak jadi eskul wajib, misalkan hanya satu pramuka saja, berarti siswa tersebut ikut pramuka. Tapi kalau ada lebih dari satu, misalkan 2, mereka boleh milih. Gitu ya. Itu yang ada perubahan sedikit sekarang. Nah ini struktur kurikulum kita. Kita sudah mulai nih ke komponen utama, ke CP. Yang tadi nanya CP itu apa sih? Tadi CP. Saya taunya CP tadi ya. Baju CP. Pembelajaran intrakurikuler di sini. Pembelajaran kurikuler juga. Jadi kalau CP itu adalah capaian pembelajaran kompetensi. Sama, kalau dulu kan ada KD ya, kompetensi dasar. Jadi, waalaikumsalam, Ibu silakan. Iya. Saya terharu. Ya, jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Itu CP, capaian pembelajaran. Ya, ini nah ini alokasi waktunya, ini diperhatikan baik-baik. Perbedaan dengan kurikulum 2013 kemarin. Ini dalam 1 tahun, ini kelas 1 ya. 1 jam pelajaran itu 35 menit. Ya, terus agama tiap minggunya itu 3 jam. Pendidikan Pancasila tiap minggunya 4 jam. Bahasa Indonesia 6 jam. Matematika 4 jam. PJOK 3, seni budaya 3 jam, bahasa Inggris 2 jam, muatan lokal 2 jam. Jadi bahasa Inggris bukan muatan lokal ya. Bahasa Inggris itu bukan muatan lokal. Beda. Bahasa Inggris untuk kelas 1, kelas 2 itu belum wajib. Tapi boleh. Tidak wajib. Yang wajib ada itu dari kelas 3, 4, 5, 6 untuk bahasa Inggris. Terus kelas 1, kelas 2 boleh nggak belajar? Biar anak-anak menguasai dari dasar, saya sarankan sih ada sekalian. Gitu. Jangan tiba-tiba dari kelas 3 dia bingung atau kaget. Ya, terus untuk seni ini boleh memilih minimal 1, boleh 2, boleh semuanya, boleh nggak? Boleh silahkan, tapi tetap seminggu 3 jam pelajaran. Boleh nggak seninya di semester 1 beda dengan semester 2? Misalkan semester 1 ambilnya seni musik, semester 2 maunya seni rupa, silahkan. Itulah keluasaan satuan pendidikan dan pendidik untuk mengatur pembelajarannya. Atau ngambil tiap-tiap semester, kayaknya anak-anak ini seni musik, seni rupa dia dua-duanya aja, silahkan. Seni musik, seni rupa semester 1, semester 2 juga sama. Yang penting seminggu 3 jam, jangan lebih ya. Ya, sudah? Sampai sini ada yang boleh tanyain? Kelas 1 cukup? Kelas 1. Minum dulu Bu, minum. Minumnya mana ini? Belum ada minumnya Bu. Ya Allah. Habis sendiri di belakang. Neng, kuenya di depan Neng. Ya, gitu ya. Ini kelas 1 nih. Total per tahunnya ini 144 sampai semuanya itu 1080 jam pelajaran 1 tahun. Ya. Terus bahasa Inggris di sekolah nggak ada gurunya, siapa yang ngajar? Boleh guru kelas. Atau bergantian dengan kelas yang guru yang lain yang memiliki kompetensi yang lebih. Atau ini kepala sekolahnya boleh suruh ngajarin gurunya bahasa Inggris maksudnya.